Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu akan melanjutkan materi yang ada dalam buku paket karena waktu kemarin materinya tidak semuanya Ibu sampaikan. Jadi kalian boleh buka buku paketnya di halaman 21. Nah, masih tentang teks deskripsi, yaitu menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Di halaman 21 ada poin 2, yaitu menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Bahasa Indonesia kelas 7 oleh Dina Nurfauzia. Ya, Ibu akan menjelaskan materi yang ada pada buku paket. Jadi kalian boleh buka buku paketnya di rumah dan perhatikan apa yang akan Ibu sampaikan. Di sana ada 2.1, yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Nah, kalimat perincian ini adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci atau dengan detail. Nah, seperti apa contoh kalimatnya? Di sini ada teks, judulnya Ibu Inspirasiku. Kalimatnya, ibuku orang yang sangat baik. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat yang umum. Bagaimana cara merincikan bahwa ibu itu orang yang baik? Baiknya itu seperti apa? Nah, di sini ada kalimat perinciannya, yaitu dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, jadi kalimat baiknya itu diperinci atau dijelaskan. Baiknya itu seperti apa? Nah, ini disebut dengan perincian atau kalimat yang detail. Begitupun dengan teks yang berjudul Rumah Tongkonan. Nah, kalimatnya, ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Nah, ini kalimat umumnya. Bagaimana kalimat perinciannya? Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkungan yang harmonis. Jadi, yang menambah cantik bangunan ini bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Nah, ini kalimat detail atau kalimat perinciannya. Kemudian, ada 2.2, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Kalimat yang berhubungan dengan indera manusia, yaitu seakan dapat melihat, didengar, dan dirasakan. Nah, contoh teksnya yaitu adalah gebiar pementasan tarik kolosal Arya. Bagaimana seolah dapat melihat itu? Jadi, saat kita membaca suatu teks, kita juga merasakan apa yang dibicarakan oleh si penulis. Misalnya, pertunjukan awal melibatkan Monas sebagai latar. Nah, Monas sebagai latar itu kan dapat dilihat seolah-olah kita dapat melihat ada Monas gitu. Kemudian, seolah dapat mendengar. Contohnya itu alunan musik mengentak keras. Nah, ini seolah-olah kita dapat mendengar bahwa dalam gebiar pementasan tarik kolosal Arya itu ada alunan musik yang mengentak keras. Kemudian seolah dapat merasakan seperti adegan puncak benar-benar mengaduk-ngaduk emosi penonton. Nah, ini seolah-olah kita merasakan bahwa pementasan itu mengaduk-aduk emosi penonton gitu. Begitupun dengan teks Parangkritis nan Indah. Seolah-olah dapat melihat itu seperti di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Kemudian seolah dapat mendengar itu gemburan ombak yang datang setiap saat. Dan seolah dapat merasakan yaitu kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Itulah yang disebut dengan gunaan cerapan panca indera. Kemudian 2.3, penggunaan kata dengan kata dasar, yaitu KPTS. Nah, penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Contoh kalimatnya adalah Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Nah, telaah penulisan katanya seperti ini. Kata dasarnya adalah prakasai. Nah, ponempe tidak diluluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan klauster. Jadi ada tambahan men tambah prakasai. Kalimatnya adalah memprakasai ya. Nah, begitupun dengan pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Nah, jadi tambahan men
ditambah pesona. Kalimat awalnya atau kalimat dasarnya adalah pesona ditambah huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Jadi memesona, yang tadinya pesona menjadi memesona. Seperti itu. Kemudian ada 2.4, yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti yang sama atau disebut juga dengan persamaan kata. Contoh teksnya di sini ada pesona pantai Senggigi. Katanya memesona. Persamaan kata memesona itu apa saja? Bisa menakjubkan, memukau, dan mengagumkan, memiliki arti yang sama. Nah, kalimat pada teksnya, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona, begitu. Begitupun dengan teks Ibu Inspirasiku. Kata dasarnya adalah baik. Apa persamaan dengan kata baik atau sinonimnya? Yaitu bisa ramah, tutur katanya lembut. Nah, seperti itu. Kalimat pada teksnya, ibu adalah wanita yang sangat baik. Nah, itu sinonim pada sebuah kata atau persamaan. Kemudian, ada 2.5, yaitu penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Teksnya adalah gebiar pementasan tarik kolosal aria. Kata depannya di. Kalimatnya, drama tarik kolosal aria dipentaskan di area Monas. Kemudian ada parang tritisnan indah. Kata depannya ke. Bagaimana cara kalimatnya? Matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Seperti itu. Kemudian ada 2.6, yaitu penggunaan kata khusus. Apa perbedaan kata khusus dan kata umum? Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya apa? Di sini ada kata indah, melihat, memukul, menyedihkan. Contoh yang pertama, ada kata umum indah. Nah, indah itu kan kita tidak tahu indah itu seperti apa. Nah, kata khususnya adalah indah itu adalah elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Nah, jadi indah itu maknanya luas. Sedangkan kalau kita bilang cantik, sudah jelas itu indah gitu. Seperti itu. Begitupun melihat. Melihat itu melihat apa? Bisa menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Begitupun memukul. Memukul juga kata khususnya adalah menghantam atau menampar. Jadi jelas ya. Kemudian ada menyedihkan. Menyedihkan itu ada menyayat, mengharukan, memprihatinkan. Jadi memiliki kata yang lebih khusus. Kemudian ada 2.7, yaitu penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, atau posisi atau letak. Nah, contohnya di Toraja. Nih, ini tempatnya di Toraja. Kalau arah di bagian barat rumah Tongkonan. Jadi setiap ada kata tempat atau posisi atau arah, nah diawalan dengan huruf di, seperti di Yogyakarta. Kemudian kalau arah di bagian selatan Yogyakarta, seperti itu. Jadi kalimat di itu digunakan jika kita menemukan awalan kata tempat atau arah atau posisi atau letak, seperti itu. Kemudian ada 2.8, yaitu mendaftar kalimat bermajas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Majas bersifat tidak sebenarnya, alias kias atau konotasi. Seperti apa kalimat majas itu? Nih, di sini sudah ada contohnya.
teksnya itu adalah pesona pantai Senggigi. Nah, kalimat majaznya seperti apa? Langit lembut terasa mengelus kulit. Nah, ya. Jadi ini bukan kalimat sebenarnya bahwa angin lembut itu tidak mungkin mengelus kulit ya, tapi perumpamaan mungkin seperti itu. Kemudian ada teks kedua, gebiar pementasan tari kolosal Arya. Nah, kalimat majaznya seperti apa? Seperti Monas nampak gagah dan menawan karena berkali-kali disoroti gambar-gambar indah sebagai latar cerita. Seperti itu kalimat bermajas. Kemudian ada 2.9 yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Contoh teksnya, misalnya pesona pantai Senggigi. Katanya indah. Nah, indah itu banyak variasinya. Ada elok, ada permai, ada molek. Nah, sedangkan kalimatnya, pantai Senggigi sangat indah. Kemudian begitupun dengan rumah tongkonan. Katanya adalah unik. Nah, variasi dari kata unik itu apa saja? Ada khas, ada istimewa, dan lain-lain. Sedangkan kalimatnya adalah Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Nah, sekarang kalian coba buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 28 di pojok kiri paling atas. Di sana ada gantilah dengan kata yang bermakna sama atau gantilah kata yang memiliki arti yang sama namun katanya berbeda atau sinonimnya mungkin ya. Mari kita pecahkan sama-sama. Nomor 1, sungguh elok pemandangan di Raja Empat. Yang di garis bawah itu kalian coba cari persamaan makna yang sama. Nah, dari kata elok itu apa persamaan katanya? Yaitu indah. Kemudian air laut di pantai itu sungguh jernih. Persamaan jernih itu apa yang bermakna sama itu? Yaitu bersih. Kemudian nomor 3, tak ketinggalan koral berbentuk jamur kuping dengan warna coklat. Berbentuk yaitu artinya berwujud ya. Nah, kemudian nomor 4, koral itu mirip jamur yang sesungguhnya. Mirip itu apa persamaannya atau makna yang samanya? Yaitu serupa. Nomor 5, pasir putih nan lembut berpadu dengan batas air. Lembut itu makna yang samanya apa? Yaitu halus. Kemudian nomor 6, luar biasa pemandangan di pantai itu. Makna yang sama dengan luar biasa itu adalah bisa menakjubkan. Nomor 7, bentuk koral di laut dangkal itu beragam. Makna yang sama dengan beragam yaitu adalah bermacam-macam. Kemudian yang terakhir, keindahan alami pulau itu sangat menakjubkan. Nah, persamaan atau makna yang sama dengan menakjubkan adalah memukau. Nah, seperti itu tadi contoh. Nah, sekarang kita akan mencoba latihan membuat teks deskripsi. Masih di halaman yang sama, di dalam buku paket halaman 28. Di sana ada latihan melengkapi dan menelaah teks deskripsi. Ubah dan lanjutkan teks deskripsi berikut sesuai dengan kondisi sekolahmu. Nah, di sini ada sedikit tentang teks yaitu SMPN Merdeka. Nah, ini menceritakan tentang SMPN Merdeka. Nah, coba kalian ubah teks tersebut atau buatlah teks deskripsi sesuai kondisi sekolahmu. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu bagaimana keadaan atau kondisi sekolah SMP PGRI 4 Cimahi ini. Jadi kalian boleh menulis teks deskripsi mengenai tempat sekolah SD kalian dulu ya. Jadi perintahnya adalah coba kalian buat teks deskripsi mengenai sekolahmu ya, sekolah SD kalian sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian nomor 2, masih di buku paket, ada di halaman 29. Di sana
ada latihan, melengkapi, dan menelaah deskripsi objek, yaitu lengkapilah bagian yang rumpang sehingga menjadi teks deskripsi yang padu. Jadi nih di sini ada judul yaitu rumah makan nyampleng. Nah, di sini kan ada kalimat-kalimat yang belum selesai atau kalimat-kalimat yang kosong. Nah, kalian lengkapi teks tersebut dengan kalimat yang nyambung dengan teks tersebut, gitu. Untuk latihan mengisi rumah makan nyampleng ini, kalian tidak perlu menulis semua teksnya. Cukup kalian tulis jawabannya saja di buku tulis. Sekian materi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.